Baik, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Kanit, Pak Kepala CDC UIN Salatiga. Bapak mohon izin untuk jangan dilepas dulu share screen-nya. Ya, nanti sebelum ini ya. Saya ya, ada kebetulan saya nggak punya gambar ini seperti itu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'da Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah. Selamat siang semuanya rekan-rekan yang mengikuti acara CDC ini. Siang Ibu. Oke, Siang. siang. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi baik ya. Kayaknya beberapa nama adalah nama-nama yang Bu Rosana kenal. Oh iya, kalau di sini manggilnya Kak Rosana ya, bukan Bu Rosana. Mungkin dulu kalau di Feby seperti itu panggilnya Bu Rosana, karena Bu Rosana di sini sebagai trainer CDC gitu ya. Jadi silahkan panggil Kak Rosana. Hari ini sebenarnya ini materi yang apa ya, yang esensial seperti itu untuk menuju karir, persiapan menghadapi job fair. Beberapa waktu yang lalu saya bersama Pak Ketua CDC ini kok kebetulan Qadarullah itu ketemu gitu ya, dan sempat ngobrol-ngobrol tentang sebentar lagi ada job fair di UIN Salatiga seperti itu di auditorium. Nah, terus kemudian memang ini sebagai apa ya, langkah awal seperti itu adalah membekali rekan-rekan yang baru saja lulus kemarin untuk seperti apa sih menghadapi job fair gitu ya, preparation untuk menghadapi job fair. Kira-kira akan seperti itu dan selama hampir 2 jam ke depan kita akan banyak diskusi tentang hal ini. Dan teman-teman nanti silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai apapun persiapan mengenai job fair ini, silahkan nanti kita diskusikan di sini gitu. Jadi harapannya memang eh, ini itu bisa membekali rekan-rekan untuk menghadapi job fair, baik itu job fair yang apa ya, yang konvensional, yang apa ya istilahnya datang langsung seperti itu. Tapi sebenarnya juga kalau di dunia kerja itu ada job fair virtual kayak gitu. Nah, job fair virtual itu juga sering ada kayak gitu. Jadi semuanya serba online. Nah, tapi hari ini kita akan persiapan dulu menghadapi job fair yang ada di UIN, di auditorium UIN Salatiga. Seperti itu. Jadi goalsnya kita gitu ya hari ini kemarin Bu Rosana sama Bu Rosana sama Pak Ketua CDC itu menyusun materi. Hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan tentang job fair seperti itu ya, preparation tentang job fair mulai dari apa ya, personal branding seperti itu. Terus kemudian menyiapkan dokumen-dokumen berkaitan dengan job fair seperti bagaimana menyusun CV, terus kemudian apa saja dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya itu menjadi bagian hal yang penting dan yang ketiga adalah menghadapi wawancara kerja. Kenapa itu menjadi penting? Nah, nanti di bagian awal-awal mengenai preparation ini itu nanti akan berusaha jelaskan kenapanya, insya Allah. Nah, kenapa Bu Rosana ingin banget ini ditayangkan terlebih dahulu seperti itu ya? Apa namanya Pak, ini sebenarnya tayangannya dari Pak Kanit, Pak Kepala CDC Pak Kanit ya, betul ya Pak Kanit CDC UIN Salatiga itu adalah Bu Rosana menyoroti fotonya. Coba deh teman-teman lihat foto yang ditayangkan oleh Bapak Kepala CDC. Laki-laki gitu ya, dengan pakai dasi, pakai jas, well prepared, rambutnya disisir dengan rapi seperti itu, pakai aksesoris yang elegan. Dia nggak pakai aksesoris aneh-aneh gitu ya. Dia pakai jam tangan, terus kemudian gayanya gitu ya. Itu badannya tegak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu materi yang sebenarnya akan kita bahas hari ini. Itu adalah mengenai menyusun portofolio diri gitu ya. Salah satunya adalah kalau personal branding itu ya gambar foto diri, foto dirinya harus seperti apa kayak gitu. Nah, ini kebetulan yang di slide-nya Bu Rosana itu nggak ada gambar ini. Nah, ini mumpung ada gambarnya, ini Bu Rosana pengen mencontohkan. Kalau perempuan seperti apa, Bu? Nah, ini banyak gayanya sebenarnya. Kalau perempuan itu nanti menyesuaikan. Tapi intinya tetap sama, harus tampil profesional dan elegan. Dengan kemeja, inner gitu ya.
Terus kemudian dengan outer gitu ya. Kalau perempuan berarti bagaimana cara berhijabnya dan lain sebagainya itu menyesuaikan dengan perusahaan apa yang akan kita apply. Dan di sini di acara ini kita bisa ngelihat ada 60 perusahaan seperti itu yang nanti akan ada di acara job fair yang ada di UIN Salatiga. Jadi 60 perusahaan itu apa saja gitu ya. Biasanya sih yang ada di Jawa Tengah itu akan ikut. Tadi Bu Rusana sempat diskusi juga dengan Pak Kepala CDC di daerah Semarang dan lain sebagainya yang ada di area-area Jawa Tengah dan beberapa perusahaan-perusahaan nasional. Nah, berarti nanti akan kita ulik seperti apa how to-nya gitu ya, bagaimana cara teman-teman untuk menghadapi job fair ini. Sebagai awalan, ini alhamdulillah matur suwun Pak Kepala CDC sudah gambarnya. Izin share screen. Ya, eh, jadi gambarannya seperti ini, Mas, Mbak semuanya, kakak-kakak. Job fair itu nanti akan ada seperti pameran bursa kerja seperti itu. Terus nanti akan ada seperti pameran pada umumnya akan ada sekat-sekat seperti itu ya. Terus nanti perusahaan-perusahaan itu ada di booth-nya masing-masing dan mereka akan menawarkan banyak pekerjaan dan dengan banyak formasi. Jadi ada macam-macam formasi yang teman-teman pilih. Sebenarnya Bu Rosana dari kemarin-kemarin itu sudah sempat kepoin Instagramnya job fair apa namanya Salatiga seperti itu. Tapi ternyata yang di-spill perusahaannya itu belum banyak. Jadi yang di-spill di Instagramnya itu hanya Indomaret, terus kemudian apa ya perusahaan, ada satu lagi perusahaan dari 60 perusahaan yang ada. Yang lainnya itu tuh masih rahasia. Apa yang harus teman-teman lakukan ketika pertama kali masuk ke job fair? Yang pertama itu adalah teman-teman harus mempersiapkan dokumen dirinya terlebih dahulu. Oh iya, sebenarnya adalah ini apa namanya sayangnya ya. Biasanya kalau job fair itu kita bisa kepoin apa ya, cari tahu kepo gitu ya istilahnya. Kepoin perusahaan-perusahaannya terlebih dahulu itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi nanti kita akan seperti apa, kita nanti akan menyesuaikan gitu. Dan biasanya job fair itu ada. Nah, ini masalahnya itu di job fair kali ini kita tuh nggak tahu nih perusahaan apa yang kira-kira nanti ada. Nah, karena itu makanya kita kayaknya yang perusahaan-perusahaannya harus lebih fleksibel gitu ya. Eh, Dandanan kita yang lebih fleksibel untuk banyak perusahaan-perusahaan itu. Sebentar, perusahaan ke slide berikutnya. Bagian pertama dari materi Brosana itu adalah menyusun portofolio diri. Jadi apa sih itu portofolio diri? Itu adalah kumpulan dokumen, pencapaian, dan menunjukkan kompetensi, minat, dan pengalaman. Jadi sebelum tanggal 27-28 gitu ya, Brosana harap teman-teman itu sudah menyiapkan berbagai macam tentang portofolio diri teman-teman. Unsur pentingnya apa sih? Yang paling penting adalah personal branding, kedua riwayat pendidikan dan pengalaman, ketiga, sertifikat dan hasil karya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, personal branding itu biasanya banyak hal ya. Pertama, kalau diketik nama teman-teman itu yang muncul apa? Kayak misalnya Bu Rosana. Kalau ketik nama Bu Rosana, Rosana Eri Puspita, itu yang muncul apa? Nah, itu akan keluar. Nah, misalnya tadi Bu Rosana, siapa ya? Tadi Bu Rosana ada beberapa kenal gitu ya dengan audiens hari ini, Mbak Siti Fatimah, Cici Muhta, dan lain sebagainya. Nah, coba kalau diketik nama kalian, yang keluar itu apa gitu ya, baik atau enggak? Apa yang menjadi apa yang keluar di Google gitu ya? Nah, itu penting banget untuk kalian tahu kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah pengelolaan sosial media gitu ya. Itu penting banget. Jadi apapun itu gitu ya. Kalau misalnya kita mau memasuki dunia kerja, itu sosial media itu menjadi jejak digital yang biasanya akan dicari tahu oleh HR, human resource dari sebuah perusahaan kayak gitu, human resource development. Jadi pastikan minimalisir gitu ya kegalauan-kegalauan yang ada di feed teman-teman gitu ya, di postingan teman-teman dan lain sebagainya gitu ya. Ubah itu menjadi sesuatu yang lebih positif-positif. Eh Bagusnya lagi yang kira-kira apa ya?
yang kira-kira akan mengurangi penilaian dan lain sebagainya itu diarsipkan terlebih dahulu kan toh nanti juga bisa dibuka ya kayak gitu. Jadi it's okay ketika nanti misalnya harus diarsipkan terlebih dahulu. Terus kemudian eh, personal branding. Teman-teman yang belum punya seperti LinkedIn, LinkedIn gitu ya, bacanya LinkedIn, baca bahasa Indonesianya LinkedIn, LinkedIn gitu bahasa bahasa ininya gitu ya, bahasa populernya. Bu Rosana harap, Kak Rosana harap itu teman-teman itu membuatnya gitu ya akunnya, terus kemudian diisi gitu. Misalnya prestasi teman-teman, apa yang sudah teman-teman lakukan dan lain sebagainya. Biasanya itu ketika fresh graduate, ini kan kebanyakan fresh graduate ya, anak-anak yang baru saja lulus seperti itu, belum punya banyak pengalaman kerja, sertakan di personal branding itu, di LinkedIn itu adalah dulu teman-teman pernah magang di mana, kayak gitu. Jadi kan otomatis selama beberapa waktu gitu ya, teman-teman itu sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan gitu. Jadi seperti itu. Terus teman-teman itu kelebihannya apa gitu ya, itu banyak di posting. Bu Rosana itu kan ngajar manajemen strategi ya kalau di FEBI gitu. Kalau ngajar manajemen strategi itu, kalau kita mau melakukan sesuatu gitu ya, atau membuat strategi, itu adalah yang paling pertama adalah fokus pada kelebihan. Nggak ada strategi gitu ya, jarang sekali strategi-strategi yang memfokuskan pada kelemahan kayak gitu. Jadi kebanyakan kalau misalnya membuat strategi gitu ya, strategi-strategi perusahaan dan lain sebagainya, itu fokuskan pada kelebihan. Eh, Pertimbangan memang iya dari sisi kelemahan gitu ya, tapi itu jangan dijadikan sebagai patokan yang utama gitu. Jadi fokuskan ke kelebihan teman-teman. Misalnya ada yang kelebihannya adalah public speaking atau kelebihannya ada di bagian mungkin sesuatu yang berbau akademik gitu ya, atau anak pintar dalam menganalisis gitu ya, atau apapun itu kelebihan atau soft skill yang teman-teman punya. Nah itu ditampilkan di tempat di mana teman-teman harus melakukan personal branding. Contohnya ya di LinkedIn itu. Terus sosial media, misalnya teman-teman sekarang ada yang jadi influencer di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Pastikan aktivitas yang teman-teman lakukan itu sesuatu yang positif gitu, yang memang itu tuh menghasilkan sesuatu yang bermakna positif, bukan sesuatu yang negatif-negatif seperti itu. Nanti teman-teman bisa dan atau mungkin nanti kita juga bisa konsultasikan gitu ya di sesi tanya jawab apa sih yang positif, terus kemudian apakah seperti ini boleh dan tidak dan lain sebagainya. Kedua, yang paling penting adalah riwayat pendidikan dan pengalaman. Eh, ada banyak yang bilang gitu ya, oh pendidikan itu nggak ngaruh apa namanya ke pekerjaan. Oh menurut Bu Rosana itu salah sih gitu ya. Riwayat pendidikan itu penting banget gitu karena dari situ itu akan bisa terlihat seperti apa proses yang teman-teman jalani gitu ya selama perkuliahan gitu. Jadi biasanya setiap kampus atau bahkan setiap fakultas atau bahkan setiap prodi itu mempunyai ciri khas tertentu yang itu akan menghasilkan ciri khas lulusan tertentu gitu ya. Makanya kadang Bu Rusana sering lihat, oh kalau lulusan prodi ini anaknya biasanya akan jadi seperti ini gitu ya. Kalau lulusan prodi ini biasanya akan menjadi seperti ini gitu. Lulusan prodi ini akan seperti ini dan seterusnya. Bu Rusana banyak melihat itu dan memang itu yang dibutuhkan gitu tanpa rekan-rekan sekalian itu pahami. Misalnya di Febi gitu ya. Eh Teman-teman di Febi ada yang dari perbankan syariah, ada yang di manajemen bisnis syariah, ada yang di akuntansi syariah gitu ya. Misalnya kalau Bu Rosana melihat ini ya, anak-anak manajemen bisnis syariah itu mereka bebas berekspresi gitu ya, kreatif dan lain sebagainya. Anak akuntansi syariah itu terlihat sangat disiplin, terus kemudian mereka rapi karena didikan menjadi seorang akuntan gitu ya, teliti, analis gitu ya, analis yang baik dan lain sebagainya. Jadi keluaran dari setiap prodi itu akan berbeda-beda. Nah, ini karena latar belakang Kak Rosana itu dari FEBI gitu ya, makanya Kak Rosana itu bisa mengamati teman-teman di FEBI. Nah, mungkin di saya dan saya yakin ya, nggak cuman mungkin gitu di fakultas-fakultas lain itu juga seperti itu. Lulusan prodi ini misalnya di Fakultas Dakwah, Psikologi Islam itu mungkin akan beda dengan yang pembangunan masyarakat. Mungkin akan beda dengan yang mana gitu. Di Fakultas Fuadah lulusan ilmu Al-Qur'an gitu ya, mungkin akan berbeda dengan
yang lainnya gitu. Jadi itu sebenarnya secara bukan cuman sekedar knowledge gitu ya, pengetahuan, tapi keluaran gitu ya, karakter dan lain sebagainya itu juga pasti akan mempengaruhi dan itu pasti akan berbeda. Dan pengalaman itu juga berbeda. Teman-teman yang punya pengalaman lebih gitu ya, misalnya dulu ketika mahasiswa pernah ada mahasiswa itu banyak macam-macam ya. Jadi ada yang mereka kuliah sambil berorganisasi, ada mereka yang kuliah sambil kerja, ada yang kuliah sambil mondok. Semuanya itu bagus gitu ya, semuanya itu bagus. Nggak ada yang nggak bagus menurut Kak Rosana seperti itu. Nah, cuman bagaimana cara kalian mengemas itu yang akan menentukan gitu. Jadi kayak Kak Rosana itu sering mengamati anak-anak yang ada di organisasi. Mereka itu biasanya akan terlatih untuk apa ya, jiwa leadership, communication skill dan lain sebagainya itu bagus. Itu adalah anak-anak yang di organisasi. Kemudian anak-anak yang kerja gitu ya, yang kuliah sambil kerja itu juga punya kelebihan mereka. Kelebihannya apa? Mereka sudah terbiasa mengatur waktu dengan bagus antara kuliah dengan kerja. Terus mereka juga sudah terbiasa hidup dalam tekanan gitu ya. Jadi mereka ketika kerja ada tekanan kerja, pressure kayak gitu ya, mereka biasanya lebih survive, lebih kuat seperti itu. Itu yang terjadi untuk anak-anak yang kerja. Terus anak-anak yang mondok gitu ya, yang kuliah sambil mondok, itu berusaha ada kakak-kakak yang seperti itu kemarin eh, yang apa namanya bantuin Bu Rosana diakreditasi gitu ya. Bu Rosana lihat keseharian anak ini gitu ya. Itu keren banget yang anak sambil mondok ini gitu ya. Dia bisa mengatur waktu dengan baik seperti itu. Terus di tengah-tengah banyaknya pekerjaan seperti itu ya, banyaknya kuliah, tugas dan lain sebagainya, dia harus tetap membaca Al-Qur'an konsisten, setor hafalan dan lain sebagainya dan itu keren banget sih gitu. Apalagi kalau udah mondok ikut organisasi dan lain sebagainya itu bagaimana ngatur waktunya itu sebuah tantangan sendiri dan itu keren banget. Nah, tonjolkan itu semua, tonjolkan itu semua dalam personal branding rekan-rekan bahwa teman-teman ini adalah tipe-tipe eh, apa ya, manusia yang seperti apa kayak gitu. Nah, itu yang paling penting gitu. Personality kalian itu seperti apa? Dalam personal branding ini itu juga sangat penting buat rekan-rekan semua untuk mengetahui sebenarnya rekan-rekan itu bagusnya di mana sih kayak gitu ya. Yang paling pertama adalah menanyai diri sendiri, bagusnya itu di mana dan itu yang akan nanti ditampilkan di personal branding rekan-rekan. Jadi kalau misalnya lagi masa-masa pencarian kerja seperti itu ya, masa-masa job hunt, jadi apa namanya job hunting period kayak gitu ya, itu memang harus kita tuh yang membangun personal branding. Sebenarnya bagusnya membangun personal branding itu dari semester 6, semester 7, semester 8 seperti itu. Itu bagusnya dari semester-semester itu. Jadi jejak digitalnya itu sudah tersusun rapi ketika mahasiswa ngapain aja gitu. Dan nggak ada yang nggak baik gitu ya dari semuanya gitu ya pilihan teman-teman gitu ya entah itu yang kuliah sambil kerja kuliah sambil mondok kuliah sambil apapun gitu yang kemarin itu tuh keren gitu dan nggak ada yang nggak bagus. Nah, nanti tinggal bagaimana teman-teman itu mengemasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di marketing kayak gitu itu kan seperti itu juga. Jadi produknya mungkin bisa sama, tapi ketika dikemas dengan baik, itu nanti hasilnya juga akan berbeda kayak gitu dengan yang nggak dikemas dengan baik. Jadi sebenarnya adalah yang paling penting adalah mengemasnya kayak gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, unsur penting dalam personal portofolio diri itu adalah sertifikat dan hasil karya. Itu menunjukkan apa sih ya teman-teman mempunyai kompetensi diri seperti itu. Kalau di job fair ini sertifikat dan hasil karya it's okay gitu ya nanti dimasukkan ke dalam CV teman-teman. Oh ya, Kak Rosana harap teman-teman itu udah mulai bikin kayak semacam CV, kelengkapan-kelengkapan dan lain sebagainya itu sudah disusun dari sekarang untuk menghadapi job fair di tanggal 27 dan 28. Nah, nanti kalau misalnya mau dikonsultasikan juga boleh loh kayak gitu. Itu harusnya seperti apa. Dan zaman sekarang itu zaman yang enak kali ya, zaman yang apa ya, yang asik kayak gitu. Karena apa? Karena
kita bisa ngelihat atau kita bisa membuat gitu ya CV dengan semenarik mungkin dan itu template-nya banyak banget. Contohnya di internet juga banyak banget gitu. Tapi nanti akan berusaha apa namanya perlihatkan gitu ya sedikit materi tentang itu, kenapa harus membuat ini itu dan lain sebagainya. Kadang kan kita kadang cuman nggak tahu aja alasannya kenapa seperti ini. Tapi penting teman-teman untuk membuat CV mulai dari sekarang kayak gitu ya. Terus apa aja yang diperlukan? Berarti membuat CV dari sekarang gitu ya. Surat lamaran kerja dari sekarang, sovelnya gitu ya. Karena kita nggak tahu nanti kita akan melamar perusahaan apa. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman juga mengatur jejak digital teman-teman gitu ya. Jadi kalau diketik nama teman-teman, itu nanti akan keluarnya apa. Nah, itu nanti coba dipersiapkan. Seperti itu ya. Oke, terus kemudian selanjutnya adalah personal branding. Apa sih personal branding itu? Yang pertama, oh ya, artinya dulu ya, yang esensial dulu. Personal branding itu adalah citra yang ingin kita tampilkan kepada dunia profesional. Kita itu pengen kerja di mana dan personal branding yang akan kita apa namanya yang kita tampilkan itu apa. Sebenarnya kalau misalnya perusahaannya udah ada ya, ini sebenarnya kita bisa menyesuaikan. Jadi gini, kalau di teorinya, di konsepnya marketing itu biasanya pasarnya itu seperti apa, nanti kita yang menyesuaikan nih dengan kebutuhan pasar kayak gitu. Misalnya nanti perusahaannya itu butuhnya orang yang kayak gimana gitu ya. Misalnya sebenarnya kita itu tipe orang yang suka apa namanya suka terhadap kerja di belakang laptop misalnya. Tapi mau nggak mau kayaknya yang perusahaan yang buka dan kita pingin nih itu bukanya itu yang butuh skill komunikasi yang tinggi kayak misalnya marketing gitu ya. Terus bukan yang analis-analis kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu? Ya kita menyesuaikan dengan apa yang diminta gitu. Jadi jangan jadi diri sendiri di ketika itu, tapi apa yang pasar minta itu kita kita penuhi gitu. Berarti kita harus good communication dan lain sebagainya. Bikin personal branding kayak gitu. Yang seperti itu. Itu kalau misalnya teman-teman pengen yang kerja dan itu memang perusahaannya teman-teman pengen pengen nih gitu ya. Tapi ada mungkin yang Kak Rosana saya nggak mau kalau misalnya pekerjaannya itu beda dengan apa yang saya mau kayak gitu ya. Jadi beda dengan karakter saya, beda dengan apa kemampuan saya nggak mau. Ya udah jadi diri sendiri aja. Nah, tapi nanti mungkin teman-teman akan kesulitan ketika mematchkan gitu ya karakter teman-teman gitu ya dengan dunia pekerjaan yang ada. Tapi memang seperti itu gitu. Kadang memang harus match gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau keluar dari zona nyaman, silakan kalian menyesuaikan diri dengan pasar kayak itu, pasar kerja gitu ya. Komponen personal branding itu apa sih? Nilai dan kekuatan pribadi. Jadi yang pertama adalah value gitu ya, nilai-nilai yang dianut teman-teman ya gitu ya. Nilai teman-teman itu seperti apa dan juga kekuatan pribadi. Kekuatan teman-teman itu apa kayak gitu. Yang kedua adalah gaya komunikasi gitu. Usahakan bicara dengan formal. Bicara dengan formal itu contohnya kayak gimana sih? Bu Rosana masih sering lihat teman-teman itu ngobrol atau ngomong gitu ya, bahkan dengan dosen sekalipun itu masih bahasanya dicampur-campur dengan bahasa Jawa. Meskipun bahasa Jawanya itu adalah bahasa Jawa kromo yang sopan, tapi itu tidak profesional seperti itu. Di dunia kerja itu ya bi- bahasanya harus bahasa yang formal. Bahasa formal kita apa? Bahasa formal kita adalah bahasa Indonesia. Jadi gunakan bahasa yang formal dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, dengan nada yang elegan seperti itu. Jadi nanti akan ketemu langsung dengan perusahaan. Penting banget kayak komunikasi itu nggak cuman komunikasi verbal ya. Jadi komunikasi itu nggak cuman komunikasi verbal. Verbal itu apa? Komunikasi verbal itu yang kata-kata yang kayak Kak Rosana ini lagi ngomong ini adalah salah satu bentuk komunikasi. Tapi sebenarnya komunikasi itu bukan cuman komunikasi ini aja gitu. Tapi misalnya penampilan itu adalah juga bentuk komunikasi. Jadi please nanti kalau datang ke job fair jangan pakai baju yang biasa aja, tapi bener-bener baju yang memang siap untuk melamar kerja. Kayak gitu ya. Kalau yang cewek pakai
inner outer kayak gitu ya. Pakai sepatu yang bukan sepatu cat gitu ya, sepatu yang formal kayak gitu. Sepatu formal pun sekarang kan banyak yang lucu-lucu juga ya, yang bagus gitu, yang unik-unik gitu. Itu kan banyak juga gitu. Nggak harus yang kayak apa ya? Ibu-ibu banget kayak gitu ya, sepatu pantofel yang kaku gitu, nggak harus yang kayak gitu, tapi setidaknya itu tuh formal, bukan sepatu cat yang diikat dan lain sebagainya. Oh iya, sebentar izin apa namanya ngecas dulu ya sebelum apa namanya nanti takutnya mati. Lupa. Oke. Yes, oke, aman. Oke, Bu Kak Rosana lanjutin. Jadi gaya komunikasi itu yang kedua adalah penampilan. Jadi datang ke job fair dengan penampilan yang memang kalian itu ready untuk melamar pekerjaan gitu ya, berinteraksi langsung dengan perusahaan itu. Yang laki-laki seperti apa? Pakai kemeja, terus kemudian pakai dasi dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya itu job fair gitu. Jadi Kak Rosana kurang sepakat dengan beberapa rekan-rekan gitu ya yang datang ke job fair dengan misalnya kalau cowok pakai celana yang jeans gitu ya, baju apa apa flanel itu kotak-kotak, terus sepatunya Keds gitu-gitu, terus pakai tas ransel gitu ya, kayak mau main gitu. Sebaiknya jangan yang kayak gitu sih gitu. Jadi please pakai pakaian yang formal, yang benar-benar kalian memang proper untuk melamar pekerjaan. Kayak gimana gitu. Kalau yang lebih aman sih sebenarnya tahu nggak sih kalau di beberapa teman-teman nggak tahu kalau di fakultas lain ya kalau di FEB itu sering Bu Karusana lihat beberapa rekan-rekan itu pakai rok terus kemudian pakai baju putih terus pakai blazer warna hitam kayak gitu ya pakai blazer warna hitam yang buat munakosah kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya bagus kayak gitu. Jadi memang beberapa apa namanya beberapa perusahaan itu tuh apa ya kalau training gitu ya misalnya di Bank BCA dan lain sebagainya itu kayak gitu tapi mungkin teman-teman nggak harus pakai apa inner putih banget kayak Munakosa sih mungkin warnanya pink atau warna apa yang teman rekan-rekan suka terus jilbabnya juga nggak harus hitam kayak Munakosa kayak gitu ya tapi setelan apa namanya blazer hitam dan rok hitam gitu ya karena dengan perpaduan jilbab sama kemejanya yang berbeda nggak kayak Munakosa itu kayaknya juga bagus buat dipakai jadi teman-teman jadi udah punya bajunya gitu dan Kak Rosana harap kalian pakai baju-baju yang kayak gitu sih. Jadi yang formal, bukan baju-baju yang seadanya kayak gitu kayak buat kuliah aja gitu. Enggak kayak gitu. Kita beda gitu ya. Itu tetap dan itu bagian dari apa namanya personal branding ini. Gaya komunikasi tadi udah yang verbal, kemudian gaya pakaian. Terus apalagi komunikasi selain verbal sama gaya pakaian gitu ya. Jadi pakaian kita itu mengkomunikasikan siapa kita gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah apa tone gitu ya. Terus apa namanya nada bicara. Terus kemudian nah itu juga menunjukkan keprofesionalan gitu ya. Nada bicara, tone-nya seperti apa, tatapan matanya ketika berbicara itu seperti apa. Cara duduknya, gesturnya ketika bertanya itu tuh juga harus di apa namanya harus dilihat seperti itu ya. Harus teman-teman tuh harus proper banget di situ gitu ya gaya bicaranya itu seperti apa gitu. Misalnya ketika menanyakan selamat pagi Ibu gitu ya, terus izin bertanya Ibu tentang formasi ini gitu ya, lowongan ini dan lain sebagainya. Dengan ada yang seperti itu, persyaratannya seperti apa ya kalau saya boleh tahu orang yang dibutuhkan itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu silakan teman-teman proper di hal-hal semacam itu. Terus kemudian rekan yang ketiga rekan-rekan juga perhatikan media sosial seperti LinkedIn, Instagram dan lain sebagainya itu coba diperhatikan gitu ya. Terus kemudian konsistensi pesan dan juga visual. Apa yang ke teman-teman omongkan, isinya apa, terus secara visual, secara look gitu ya. Kalau ketika kalian datang ke acara itu, ke acara job fair itu gitu ya, itu juga harus konsisten gitu ya. Oh ya, yang paling ini ya, yang paling Bu Rosana sering
eh, jadi apa ya, highlight gitu ya. Mungkin kalau teman-teman apa namanya, teman-teman di UIN gitu ya, itu mungkin kalau jalan kalau sopan itu kan membungkuk gitu ya. Tapi kalau di dunia kerja tuh ternyata enggak gitu. Yang paling penting buat teman-teman adalah elegan gitu ya, cara berjalan yang elegan, gesturnya gitu yang elegan gitu ya, tatapan matanya, cara mengangguknya gitu. Dan itu nanti bisa dipelajari. Kita masih punya waktu 2 minggu. Coba nanti teman-teman kalau misalnya apa namanya, masih ada waktu gitu ya untuk belajar, coba deh ada beberapa YouTube gitu ya yang apa namanya yang membahas gitu ya tentang etik gitu ya. Jadi bagaimana jalan-jalan seorang yang profesional yang elegan. Oh ternyata cara jalan itu juga apa namanya diperhatiin loh kayak gitu. Nah itu nanti bisa dilatih dalam 2 minggu ini gitu ya. Cara menatap, cara menyapa, cara tersenyum gitu ya, senyum yang profesional, cara tertawa itu. Bahkan hal-hal semacam itu pun diatur gitu. Nah, nanti kalau setelah job fair sih terserah ya jadi diri sendiri gitu ya. Tapi ketika mau job fair, mau menghadapi job fair, please gitu be profesional gitu ya. Jadi orang yang profesional kayak gitu. Nah, itu dia pembahasan tentang personal branding. Berikutnya, slide berikutnya adalah cara membangun personal branding. Eh, kan teman-teman pasti nggak tahu sih tadinya bertanya-tanya apa enggak sih kayak gitu ya. Terus apa sih yang mau aku tampilkan gitu ya di personal brandingnya aku kayak gitu ya. Entah itu di Instagram, di LinkedIn, atau nanti ketika ditulis di CV gitu ya, atau ketika nanti wawancara atau seperti apa, saya itu mau membranding diri saya itu seperti apa itu yang sesuai dengan perusahaan. Jadi kayak misalnya gini, misalnya perusahaan apa misalnya kan yang ada di mana namanya di Instagram baru Indomaret. Kak Rosana contohin Indomaret ya. Indomaret itu nggak harus mbak-mbak yang kasir Indomaret dan lain sebagainya ya di perusahaan Indomaretnya itu sebenarnya dia perusahaan besar. Misalnya Indomaretnya itu butuh seorang financial akuntan, sorry, financial analyst gitu ya. Financial analyst berarti itu butuh orang langsung teman-teman pahami. Kalau kalau yang dibutuhkan adalah financial analyst eh, atau analisis keuangan, berarti itu yang dibutuhkan adalah orang yang teliti gitu ya. Terus kemudian orang yang jeli, orang yang bisa tentunya good communication dengan yang lainnya, gitu kan. Terus mempunyai pengetahuan tentang finansial apa namanya strategi dan lain sebagainya. Itu yang dibutuhkan itu. Berarti nanti kalau ke teman-teman itu tuh mau wawancara kerja, silahkan branding diri teman-teman sebagai orang yang seperti itu, kayak gitu. Jadi oh, saya adalah orang yang teliti. Jadi ketika wawancara kerja, coba perkenalkan diri Anda. Biasanya kan seperti itu ya. Pertanyaan apa namanya? Pertanyaan pertama ketika wawancara adalah silakan perkenalkan diri Anda, kayak gitu. Nah, ketika perkenalkan diri Anda, silakan branding diri Anda itu seperti itu, gitu. Oh iya, kenapa wawancara kerja? Tadi Kak Rosana belum jelaskan di awal, gitu ya. Di beberapa job fair, Kak Rosana nggak tahu ya job fair ini konsepnya seperti apa. Tapi di beberapa job fair itu tuh ada job fair yang hari pertama itu pembukaan lowongan pekerjaan, hari kedua itu tes dan wawancara kerja. Itu ada beberapa yang seperti itu. Jadi semua rekrutmen dan lain sebagainya dilakukan di hari itu. Jadi dulu ada beberapa perusahaan yang seperti ini kakak-kakak. Hari pertama itu buka lowongan pekerjaan dan di situ langsung tes tertulis kayak tes apa namanya akademik gitu ya. Ngisi-ngisi kayak gitu. Apa sih istilahnya? Teman-teman harus mengisi beberapa hal tentang kelebihan teman-teman, ditanyain apa. Nah, itu nanti teman-teman menulis kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah tes tertulis gitu tanpa rekan-rekan sadari gitu. Jadi nama, ceritakan tentang diri Anda, terus kelebihan Anda, kompetensi Anda. Silahkan dituliskan itu. Itu tuliskan yang baik-baik sesuai dengan personal branding yang teman-teman mau bangun. Dan personal branding yang teman-teman mau bangun itu disesuaikan dengan lowongan yang dibutuhkan. Kayak gitu. Jangan asal gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi pasarnya yang diminta itu apa, kita yang menyesuaikan dengan pasar. Oh, berarti kayak gini branding yang akan kita tampilkan kayak gitu. Nah, terus kemudian di hari kedua gitu ya, biasanya itu akan ada pengumuman siapa aja yang lolos di tes bagian awal.
kayak gitu. Nah, yang nulis-nulis kayak gitu, yang kemampuan-kemampuan dasar itu udah, terus kemudian yang lanjut ke berikutnya. Lanjut ke berikutnya itu hari kedua. Hari kedua itu biasanya apa? Hari kedua itu biasanya wawancara, dan wawancara itu adalah ajang kalian dikonfirmasi tentang diri Anda itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi kalau hari pertama itu hanya persyaratan, silahkan kalian kumpulin apa namanya fotokopi KTP, surat lamaran kerja, CV dan lain sebagainya. Hari kedua itu biasanya ada beberapa perusahaan yang langsung wawancara kayak gitu. Nah, di situ silahkan kalian tampilkan. Dan pertanyaan pertama itu adalah coba perkenalkan diri Anda itu siapa. Nah, terus teman-teman harus latihan. Dan itu harus latihan ya. Jadi dari sekarang Kak Rosana harap teman-teman itu udah latihan, terus direkam kayak gitu ya pakai HP gitu ya, direkam. Coba perkenalkan diri Anda kayak gitu. Terus teman-teman perkenalkan diri. Nama saya misalnya Rosana Eri Puspita. Saya lulusan dari Manajemen Bisnis Syariah UIN Salatiga. Saya mempunyai kelebihan ini, itu dan lain sebagainya. Saya cocok untuk di formasi ini karena menurut saya tuh bla 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 dan lain sebagainya. Dan itu mulai sekarang dipersiapkan. Jangan sampai di tanggal 27 itu, pas wawancara kerja itu, dan lain sebagainya, itu adalah yang pertama kali kalian. Jadi, pertama kali kalian ngomong itu jangan. Jadi harus dipersiapkan sebelumnya. Saran Kak Rusana adalah direkam pakai HP. Karena kalian bisa ngedengerinya, gitu. Oh, harusnya tuh aku ngomongin ini, gitu. Misalnya dalam 1 menit perkenalkan diri. Ya udah, nama saya Rosana Eripspita, saya ini, kelebihan saya ini, saya cocok untuk menepati formasi ini karena apa, dan lain sebagainya. Itu diperkenalkan, kayak gitu. Terus kalian dengerin, gitu. Nah, teknik seperti ini yang biasanya Kak Rosana pakai untuk ketika Kak Rosana membutuhkan sesuatu yang pertanyaannya one on one gitu ya. Kayak di perkuliahan, Kak Rosana itu pernah ngajar praktikum pemasaran seperti itu dan salah satu materinya itu adalah presentasi diri gitu ya, mempresentasikan tentang diri dan itu juga gitu latihannya itu Kak Rosana pengen mereka itu latihan dan merekamnya gitu. Kalau perlu merekam sekalian sama mimik muka gitu ya, gerak tubuh, gestur dan lain sebagainya itu semuanya direkam. Oh, ternyata wajah saya itu kalau presentasi, kalau lagi wawancara, kalau lagi ngomong sama orang tuh kayak gini loh. Nah, itu kalian akan menyadari itu gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi persiapkan, termasuk persiapkan tadi yang kayak misalnya yang Kak Rusana di slide sebelumnya gitu ya, kayak komunikasi, salah satunya kan cara berpakaian ya. Nah, itu juga ditentukan misalnya ketika teman-teman melamar di perusahaan, misalnya Bank Syariah Indonesia gitu ya. Teman-teman udah harus kepoin dulu nih mbak-mbak yang kerja di BSI gitu ya, Bank Syariah Indonesia, itu tuh orang-orang yang modelnya itu kayak gimana, cara pakai hijabnya itu kayak gimana, cara berpakaiannya itu seperti apa. Nah, itu coba rekan-rekan pelajari juga. Jadi apa namanya, nggak cuman oke, sorry. Kak Rosana ini apa namanya ada berisik terus barusan Kak Rosana mute. Oke, gitu ya. Eh tadi sampai mana? Sorry. Barusan ada yang apa namanya suaranya keluar dan Kak Rosana terus mute. Oke, kita lanjut ya. Jadi rekam gitu ya. Kalian kalau ngomong itu seperti apa? Rekam kalau bisa nggak cuma suara aja sebenarnya udah oke, tapi lebih bagus lagi sekalian look kalian itu seperti apa. Kalau kalian ngomong, oh ternyata seperti ini ya, kayak gitu. Dan teknik ini sebenarnya kan nggak dipakai cuman untuk apa namanya wawancara kerja dan lain sebagainya ya. Kayaknya berkali apa namanya Kak Rosana pernah kan kursus bahasa Mandarin kayak gitu. Biar apa sih fasih kayak gitu ya itu juga harus direkam gitu ya berkali-kali kayak gitu-gitu. Terus biasanya tuh yang ke 10 gitu tuh yang dikirimkan ke lausenya kayak gitu. Nah, ternyata yang ke 10 itu emang kita jadi to the best dari segi pengucapan dan lain sebagainya gitu. Kayaknya teman-teman yang di pondok juga kayak gitu kan kalau menghafal itu kan diulang berkali-kali. Nanti hafalan yang kesekian itu pasti yang dapatnya yang paling bagus dari segi maharojul huruf apa dan lain sebagainya. Hafalannya juga lebih bagus gitu. Kalau menghafalkan seperti itu. Nah, itu juga berlaku untuk ketika kita mengenalkan diri kita. Jadi, saran Kak Rosana sih direkam kayak gitu ya.
Terus habis itu cara membangun personal branding yang pertama adalah kenali diri dulu, minat, keahlian, tujuan, karir dan lain sebagainya. Di sini pasti Kak Rosana yakin di sini itu pasti punya teman-teman itu punya minat yang berbeda-beda gitu ya. Minatnya itu apa sih? Saya pengen kerja di bagian apa kayak gitu. Nanti itu ada lowongan apa yang memungkinkan untuk saya masuki nanti kayak gitu ya. Terus keahlian. Di sini ada yang keahliannya spesifik gitu ya, ada yang general. Teman-teman punya keahlian di apa nih kayak gitu. Terus ada tujuan karirnya kayak gitu ya. Tujuan karir setiap orang itu tuh punya tujuan yang beda-beda ketika di tahun-tahun awal karir rekan-rekan gitu ya. Ada yang memang cari uang kayak gitu ya, bang. Ya gaji, pokoknya perusahaan yang penting gajinya gede gitu ya. Ada yang membangun jaringan. Mungkin perusahaan ini biasa aja, tapi di sini jaringannya bagus gitu ya. Nanti peluang untuk kerja di tempat-tempat selain ini setelah setelah 2 tahun kerja di sini, saya pengen kerja di mana dan lain sebagainya itu bagus gitu. Makanya saya mau kerja di perusahaan ini. Nah itu macam-macam tujuannya gitu ya, tujuan karir. Jadi gini teman-teman, ini karena Kak Rosana udah apa namanya mengalami berbagai macam pekerjaan gitu ya, dan pada akhirnya jadi dosen gitu ya. Dan Kak Rosana ngelihat dari teman-teman Kak Rosana juga gitu ya. Kebanyakan kalau di awal-awal itu masih kayak mencari-cari gitu ya. Mencari-cari saya kerja di perusahaan A gitu ya. Tapi setelah 2 tahun saya pengen sebenarnya pengen ke perusahaan yang temennya, perusahaan A ini, perusahaan B gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi ini kayak perusahaan yang akan membuka jalan aku gitu ya untuk menuju perusahaan yang kutuju sebenarnya. Nah, itu juga boleh gitu ya. Jadi itu tujuannya untuk membangun jaringan. Ada yang emang untuk pengen kerjanya di situ, itu juga boleh kayak gitu. Kayak misalnya temen teman Bu Rosana gitu ya, teman Kak Rosana itu ada yang kerja di Bank Mandiri gitu. Setelah masa 8 tahun dia kerja gitu kan, ijazahnya kan udah nggak ditahan lagi. Jadi kalau mau keluar itu udah nggak kena penalti dan lain sebagainya. Dia ditawarin sama Maybank gitu. Maybank, bank bank punya yang luar negeri kan. Kalau Maybank sebenarnya lebih bergengsi kayak gitu. Dan ditawarin. Jadi sebenarnya kayak loncat dari satu apa perusahaan ke perusahaan lain itu hal yang biasa. Tapi kalian udah harus punya perusahaannya yang awalnya terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya sebenarnya saya pengen kerja di Maybank, tapi yang buka ini lagi Bank Mandiri nih gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kayak gitu. Karena nanti ketika teman-teman udah profesional di suatu tempat gitu ya, nanti akan dilirik sama perusahaan lain. Biasanya itu yang terjadi di apa namanya di dunia karir kayak gitu. Jadi kenali diri dulu, minat kalian apa, keahlian kalian itu di bidang apa, kayak gitu ya. Terus tujuan karir rekan-rekan itu mau seperti apa gitu. Perusahaan-perusahaan yang setipe, it's okay lah untuk di apa namanya untuk diambil gitu. Meskipun itu nggak sesuai dengan apa namanya mimpi kalian sebenarnya pengen kerja di perusahaan yang B gitu ya. Tapi yang tersedia besok di job fair itu A gitu. It's okay gitu. Nggak ada salahnya untuk memulai dari perusahaan A gitu sampai menunggu perusahaan B itu buka kayak gitu ya. Biasanya ketika udah profesional itu akan banyak ditawarin. Banyak teman-teman Kak Rosana yang seperti itu. Jadi teman Kak Rosana ada yang dia kerja di Danone kayak gitu, area Jawa Tengah. Terus kemudian karena performa marketing dia itu bagus, maka dia kemudian di beberapa tahun setelahnya waktu itu dia udah lulus MBA sama kayak Karosana lulus kuliah S2, dia langsung ditawarin sama Heinz. Heinz itu perusahaan itu loh kecap ABC gitu ya. Gitu jadi ketika habis dari Danone dia ke Heinz kayak gitu. Terus teman Bu Rosana juga ada yang dari Bank Mandiri ke Maybank gitu ditawarin ke Maybank. Terus kemudian ada yang dari Bank Mandiri, kemana lagi ya itu teman Bu Rosana ke perusahaan nggak tahu sekarang ada di bank, perusahaan lupa gitu ya, salah satu perusahaan di Jakarta juga jadi move itu biasanya kalau udah sampai di level profesional nanti teman-teman akan banyak kayak peluang-peluang yang ada di depan rekan-rekan kayak gitu. Terus yang kedua tentukan pesan utama jadi kayak highlight-nya gitu loh kalau misalnya eh, teman-teman itu mau branding diri teman-teman itu sebagai orang yang seperti apa. Saya adalah lulusan dari misalnya apa ya Fakultas Usuluddin Dakwah dan Humaniora UADA itu ya yang memiliki keilmuan di bidang apa-apa dengan soft skill apa. Nah, itu coba apa brandingkan diri kalian seperti seperti apa
gitu. Itu yang kedua. Nanti coba-coba teman-teman habis ini gitu ya merenung gitu ya, diem aja gitu ya. Terus kenali teman-teman sendiri itu ya, job nomor satu, kemudian job nomor dua. Nah setelah itu bangun citra digital di LinkedIn gitu ya, portfolio online lainnya juga terserah sih di mana aja selain LinkedIn gitu. Tapi yang jelas ketika nanti dilihat jejak digitalnya dan itu nama teman-teman muncul, itu tuh adalah nama itu. Personal brandingnya seperti apa gitu. Yang ketiga, gunakan desain profesional untuk CV, kartu nama dan lain sebagainya kayak gitu ya. Di beberapa tempat masih ada yang pakai kartu nama, di lain tempat itu udah nggak ada kayak gitu. Meninggalkan kartu nama dan lain sebagainya itu juga masih ada. Biasanya kalau misalnya dapat kartu namanya siapa kayak gitu tuh, wah apa namanya bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih di level fresh graduate, biasanya kartu nama nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dinotis kayak gitu, apa ya, nggak terlalu dilihat gitu. Tapi ketika udah mencapai tahap yang profesional gitu ya, itu biasanya akan dilihat kayak gitu. Tapi intinya gunakan desain. Untuk slide ini itu Kak Rosana sih pengennya teman-teman kayak duduk gitu ya, merenung gitu ya, nggak scroll-scroll HP gitu ya, karena itu kayak butuh merenung gitu untuk menjawab satu dua tiga empat ini kayak gitu. Jadi bener-bener pengen duduk kan, kalau Gen Z kan hobinya dikit-dikit scroll gitu ya, dikit-dikit scroll kayak gitu-gitu. Nah, eh, coba deh merenung terus kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini kayaknya bagus sih untuk apa namanya, dijawab gitu. Pokoknya ini adalah preparation sebelum tanggal 27-28 ini sih kayak gitu. Oke, terus bagian kedua, menyusun dokumen lamaran. Dokumen yang penting yang besok teman-teman harus bawa gitu ya dalam tas teman-teman itu adalah surat lamaran kerja, paling nggak filenya gitu ya, karena kalian nggak pernah tahu nanti itu apa namanya, kalian akan melamar apa gitu ya. Yang kedua adalah CV, yang ketiga adalah portofolio pendukung. Misalnya barangkali dibutuhkan gitu ya, itu adalah kalau misalnya udah punya ijazah, apa namanya, fotokopi ijazah, silakan dibawa fotokopi ijazah, fotokopi transkrip, fotokopi apa, dokumen-dokumen penting. Nah, silakan apa namanya, dipersiapkan kayak gitu. Surat lamaran kerja ini penting untuk kalian persiapkan sebelum hari H di tanggal 27-28. Supaya nanti kalau misalnya bikin gitu ya, nanti kalian tinggal ngisi apa namanya, terus nama perusahaan gitu ya, dan beberapa hal yang eh, un- beberapa part bagian yang memang perlu diisi berbeda gitu. Nanti kalian tinggal print dan lain sebagainya. Tapi setidaknya teman-teman udah punya kayak gitu. Atau filenya gitu ya. Jadi bawa laptop di tas kalian itu tuh sebenarnya lebih bagus sih. Jadi kalian udah punya filenya. Hari pertama itu biasanya ini kakak-kakak, tapi nggak semua perusahaan sih. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang nasional yang emang rekrutmen di situ. Itu hari pertama itu kayak kalian nanti ada kayak formulir gitu. Terus nanti kalian bisa kayak ngisi-ngisi kayak gitu loh, surat lamaran kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Ini kalau lolos biasanya ke hari kedua. Nah itu beneran banget kayak portofolio diri, apa yang apa namanya, kelebihan kekurangan diri gitu kan, biasanya itu ditanyain untuk tertulis gitu kayak di formulir-formulir gitu ya, kayak angket sih jatuhnya. Nah itu ada beberapa perusahaan yang kayak gitu, yang kayak kita ngisi angket gitu. Nanti kalau bagus, nah mereka biasanya di HR-nya itu punya kayak psikolog gitu yang akan meneliti dari tulisan kita, terus apa yang kita tulis kayak gitu-gitu. Nah itu biasanya mereka akan seperti itu, apa namanya, melihat atau membaca dari hal-hal itu. Jadi please dokumen ini dipersiapkan sebaik-baiknya. Surat lamaran kerja dan lain sebagainya, insya Allah teman-teman udah banyak yang tahu ya gitu ya, ada tanggal ini gitu ya dan lain sebagainya. Persiapkan dalam dua bahasa, ada yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah nanti butuhnya yang apa, Kak Rosana nggak tahu karena perusahaannya belum banyak yang di-spill kayak gitu ya. Nah takutnya nanti ada kayak perusahaan-perusahaan multinasional kayak gitu. Nah itu sebaiknya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi persiapkan dalam dua bahasa. Oh iya, tentang wawancara kerja nih.
balik lagi ya ke tadi, mumpung Kak Rusana ingat, kalau wawancara kerja itu, kalau kalian perkenalkan diri, itu juga persiapkan juga dalam bahasa Inggris ya, gitu ya. My name is Rosana Eri Puspita. I graduated from UIN Salatiga, yaitu bla 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 dan lain sebagainya. Itu silahkan juga persiapkan dalam bahasa Inggris gitu. Kira-kira pertanyaan wawancara apa aja sih? Nah, itu persiapkan dalam bahasa Inggris gitu. Oh, apa namanya? Apa yang kamu sukai, apa kelebihan kamu, dan lain sebagainya. Itu coba teman-teman jawab gitu dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Direkam. Nanti rekaman yang diulang-ulang gitu ya. Biasanya yang ke-10 itu udah yang bagus, ke-9 atau ke-10 itu bagus kayak gitu. Terus kemudian, oh iya nanti ini udah banyak contohnya, kurikulum vitae juga banyak contohnya, bahkan banyak template-nya seperti itu ya. Terus kemudian selain oh ya kurikulum vitae pastikan fotonya itu yang proper ya gitu ya. Fotonya jangan kayak foto ijazah yang kaku kayak tadi masnya itu yang itu jadi agak miring gitu ya. Miring gitu terus kalau kakak-kakak cowok berarti pakai dasi, pakai jas gitu. Kalau mbak-mbak berarti pakai blazer gitu ya. Terus fotonya harus seperti apa, senyumnya harus seperti apa itu diatur. Itu untuk fotonya itu kayak gitu. Terus portfolio pendukung kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah surat lamaran kerja. Surat lamaran kerjanya seperti apa? Ini salam pembuka. Terus kemudian ada alasan melamar. Saya cocok untuk mengisi itu karena apa? Kualifikasi dan keunggulan teman-teman itu tuh apa? Kayak gitu ya. Terus kemudian penutup yang sopan. Jelas, singkat, jelas, padat, dan juga personal. Gunakan bahasa yang profesional itu yang harus sih seperti itu, kayak gitu. Oke. Terus kemudian ini masih jam berapa? 11. Oke. 11:05. Masih ada waktu. Berikutnya adalah kurikulum vitae. Intinya itu sebenarnya kalau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu ada identitas diri, ringkasan profil, pendidikan, pengalaman kerja dan organisasi, keahlian, sertifikasi, dan prestasi. Desainnya yang bersih dan mudah dibaca, soroti pencapaian dengan angka jika memungkinkan. Jadi kayak misalnya kemampuan komputer kan kalau di apa namanya template itu kan ada gini-gininya ya penilaiannya. Nah, itu yang 9. Terus kemampuan komunikasi 10, apa-apa yang pede ya. Jangan sampai di bawah 7 itu tuh nggak boleh. Gitu. Teman-teman ngerasa ini sih apa namanya? eh Sebenarnya penguasaan bahasa tuh kan misalnya itu ada penguasaan bahasa gitu ya, Indonesia, Inggris, Jepang, apa Mandarin, Arab dan lain sebagainya. Terus teman-teman tuh sebenarnya bisa bahasa Inggris gitu ya. Terus aku nggak terlalu pinter, aku 5 aja deh nilainya, jangan gitu ya. 8 atau 9 kayak gitu. Terus bahasa Arab, aku bisa sih, soalnya kan dulu ada pelajaran bahasa Arab 1 sama bahasa Arab 2. Tapi ya gitu aku nggak pede. Jangan. Jangan nggak pede, udah 8 atau 9 aja nilainya gitu. Jadi jangan nggak pede gitu ya. Jadi nilainya harus besar. Tuh. Terus kemudian cek ya, bosan scroll. Portofolio pendukung. Apa sih yang harus teman-teman persiapkan? Ya, ini dia. Sorry, sorry. Sebentar ya. Oke. Jadi ini portofolio pendukung. Yang pertama adalah contoh hasil karya, desain, tulisan, proyek, dan lain sebagainya. Itu penting gitu ya. Terus kemudian sertifikat pelatihan. Kalian teman-teman itu pernah pelatihan di mana? Kalau ada misalnya testimoni klien atau atasan, itu juga bisa dicantumkan kayak gitu. Jadi itu jadi akan lebih menarik. Oke, izin minum dulu. Bismillah.
Berikutnya adalah bagian tiga, persiapan menghadapi interview. Yang pertama adalah interview human resource atau HR-nya. Kedua adalah interview teknis, sorry banget itu typo. Yang ketiga itu interview psikologis atau assessment. Interview HR itu apa sih? Interview HR itu adalah biasanya dilakukan oleh orang-orang di psikologi gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah pengen mengetahui personality kita. Kita itu orangnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Jadi kayak misalnya perkenalkan diri Anda kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya perusahaan sedang pengen mengenali personality kita itu seperti apa kayak gitu. Terus kalau interview teknis gitu ya, oh ya, interview HR contohnya, apa yang Anda suka dan apa yang Anda tidak suka kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu masuk di interview HR. Yang kedua adalah interview teknis. Interview teknis itu adalah yang teknis dengan pekerjaan itu. Misalnya nanti itu financial analysis, analyze gitu ya. Nah, berarti ya memang kalian itu tahu bagaimana menganalisis tentang finansial kayak gitu. Nah, itu yang harus teman-teman tahu. Kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini gitu ya, ada fraud, ada ini, apa yang akan Anda lakukan kayak gitu. Nah, terus kalian menjawab dari sisi keuangan itu bla 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 bla. Itu adalah interview teknis gitu ya. Ya intinya adalah pengetahuan selama kalian kuliah itu akan kepake kayak gitu ya. Yang ketiga, interview psikologis atau assessment gitu ya. Itu oh ya, ini kebalik ya. Interview psikologis itu pengen mengenali personalis kita gitu ya. Kalau HR itu lebih ke kayak misalnya kamu pengen gaji berapa, terus kemudian apa namanya kamu pengen lingkungan kerja yang kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, biasanya nanti juga di apa namanya di di interview ini itu ada tiga ini sih. Poin pentingnya sebenarnya tiga ini gitu. Poin pentingnya tiga ini. Persiapan sebelum interview. Pertama adalah riset perusahaan dan posisi, yang kedua kenali CV dan pengalaman diri, yang ketiga latihan menjawab pertanyaan umum, yang ketiga pilih pakaian yang profesional. Nah, ini yang teman-teman yang harus teman-teman lakukan. Pertama, riset perusahaan dan posisi. Hari pertama kalian nanti job fair, Kak Rosana harap kalian datang awal ke auditorium untuk yang pertama observasi terlebih dahulu. Jalan dulu gitu ya perusahaan-perusahaan apa yang sebenarnya pengen teman-teman tuju. Observasi dulu, keliling dulu aja. Nanti akan ada banyak perusahaan. Oh ini, perusahaan ini yang dibutuhkan ini. Perusahaan ini yang dibutuhkan ini. Oh nggak ada yang cocok, nggak ada yang match. Lanjut ke perusahaan berikutnya. Karena ada 60 perusahaan gitu. Jadi teman-teman silahkan keliling terlebih dahulu. Kayak gitu ya kalian teman-teman itu sebenarnya pengen 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 apa dan lain sebagainya itu nanti yang penting keliling dulu terus dari sekian kalian dari sekian banyak perusahaan gitu ya terus kalian akhirnya akan berdiam diri kayak gitu ya terus oke berarti aku akan menuju perusahaan ini dari 60 itu nggak mungkin kalian akan melamar semuanya pasti kalian hanya akan fokus ke beberapa perusahaan aja yang sesuai dengan kalian kayak gitu. Nah, riset perusahaan itu menjadi hal yang penting. Makanya datang duluan besok pagi gitu ya, tanggal 27 itu hari pertama itu datang gasik gitu ya untuk riset dulu. Yang dibutuhkan perusahaan itu tuh apa gitu ya, perusahaannya apa aja. Nah, itu yang penting itu. Terus yang kedua itu adalah kenali CV dan pengalaman diri. Nah, ini tadi udah kita bahas. Kalian kenali diri sendiri, terus bikin CV gitu ya. Kak Rusana harap kalian memang benar-benar melakukannya, kayak gitu ya. Yang ketiga, latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum. Pertanyaannya itu banyak banget. Teman-teman tanya ChatGPT juga pasti, tolong buatkan saya pertanyaan untuk wawancara kerja gitu. Terus kalian jawabin itu pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa direkam gitu ya. Pas kalian jawab itu kalian itu tuh nanti setelah itu kalian lihat lagi gitu ya. Oh ternyata kalau jawab tuh kayak gini toh. Oh ternyata tuh aku banyak AE-nya tuh kayak gitu. Nah nanti itu akan kelihatan di situ. Yang ketiga, pilih pakaian yang profesional. Ini tadi juga Kak Rosana udah sampaikan. Pakai baju yang proper. Mulai sekarang kalau misalnya kemarin pas munakosah itu tuh blazernya pinjem gitu ya. Nah berarti besok booking lagi, pinjem lagi kayak gitu. Atau mau beli
itu juga boleh kayak gitu ya. Sepatu gitu ya, jangan pakai sepatu yang asal-asalan gitu ya. Kan sepatu formal yang lucu-lucu juga banyak sekarang gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah kayak gitu. Kan harus proper di semuanya, termasuk dalam pakaian. Latihan menjawab tadi juga udah Kak Rosana sampaikan di awal, CV juga udah, riset perusahaan udah Kak Rosana sampaikan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pertanyaan yang sering muncul nih, Kak Rosana spill ya. Yang pertama adalah ceritakan diri Anda. Ini udah kayak template umum gitu ya untuk mengetahui. Biasanya itu emang kayak gitu ya. Ceritakan tentang diri Anda. Silakan ceritakan tentang Anda, kelebihan, kekurangan dan lain sebagainya. Jangan lupa rekam ya. Gitu. Mungkin materinya sama gitu ya. Apalagi kalau teman-teman nanti memperkenalkan diri gitu ya. Tapi antara kakak A sama kakak B gitu ya, pasti nanti hasilnya beda gitu. Jadi terus kita bisa tahu oh anak ini tuh kayak gini, anak itu tuh kayak gitu ya. Kita jadi tahu. Silakan teman-teman rekam gitu ya. Terus apa kelebihan dan kekurangan Anda? Nah, di beberapa apa namanya? Di beberapa sesi Kak Rosana ngajar itu biasanya mereka tuh senang banget menceritakan kekurangan mereka, tapi sulit banget untuk menceritakan kelebihan. Kelebihan saya apa ya kayak gitu. Nah, ini coba ditanya lagi gitu ya, merenung lagi gitu ya. Pokoknya untuk tanggal 27-28 please sediakan waktu beberapa jam gitu ya untuk merenungkan ini gitu. Terus mengapa kami harus memilih Anda gitu ya? Kalau ditanyain kayak gitu apa yang dijawab? Oh, saya itu ini gitu ya. Misalnya yang di formasi yang dibutuhkan itu marketing gitu. Berarti kan harus good communication dan lain sebagainya. Berarti silakan jawabannya itu menyesuaikan dengan itu. Beda dengan misalnya financial analysis. Itu berarti bukan good communication yang dibutuhkan, tapi ketelitian, kejelian, dan lain sebagainya. Yang keempat, apa motivasi Anda melamar di sini? Jadi itu yang sering ditanyain. Apa motivasinya melamar di sini? Oh, ini adalah perusahaan yang saya impikan dari saya dulu waktu masih kecil gitu ya dan lain sebagainya gitu. Oh, atau pekerjaan ini saya bisa membantu banyak orang selain membantu diri saya sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu penting juga. Ceritakan konflik yang pernah Anda hadapi dan cara menyelesaikannya. Nah, ini tuh teman-teman dihadapkan pada sebuah apa ya, hmm, sebuah konflik kayak gitu ya atau jadi nanti dari sini si pewawancara itu akan tahu bagaimana Anda menyelesaikan masalah, bagaimana kedewasaan Anda gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu yang bakalan diketahui. Jadi eh, kebanyakan orang gitu ya, itu kita akan tahu karakternya kalau dia itu kalau dia itu menghadapi konflik kayak gitu. Jadi kalau menghadapi konflik orang itu akan seperti apa sih? Nah, itu akan kelihatan orangnya itu kayak gimana. Jadi makanya menceritakan tentang konflik yang pernah dialami dan cara menyelesaikannya itu menjadi hal yang penting. Kayak gitu. Terus berikutnya adalah teknik menjawab dengan start, situation, task, action, result. Yaitu contohnya ini. Contoh, ceritakan saat kamu memimpin proyek, terus kamu tuh sukses. Oh, situasinya. Ceritakan dulu situasinya. Dulu saya pernah, coba ceritakan kesuksesan kamu dalam memimpin proyek, misalnya kayak gitu ya. Dulu ketika mahasiswa, ini situasinya ya. Dulu ketika, apa namanya, jadi mahasiswa, saya pernah diamanahi menjadi ketua, apa misalnya, ketua panitia, apa ya misalnya, yuk itu misalnya kemarin berusaha habis ngisi di Kopma Fatwa gitu ya. Misalnya saya pernah menjadi ketua panitia PLP Kopma Fatwa. Terus pekerjaannya tax gitu ya. Di situ saya itu mengkoordinir rekan-rekan yang ada di beberapa divisi untuk apa namanya saya komandoi gitu ya dan lain sebagainya. Itu kata-katanya seperti itu. Terus actionnya apa? Saya melakukan untuk mengatasi itu, maka saya membuat dari beberapa divisi itu menjadi beberapa kelompok yang lebih besar lagi gitu ya, menggabungkan beberapa divisi supaya lebih efisien dan lain sebagainya gitu. Terus hasilnya gitu ya, itu adalah cerita tentang kesuksesan. Pada akhirnya saya itu sukses bla 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 gitu. Jadi dengan metode ini, jadi ceritakan secara runtut gitu. Jangan tiba-tiba kalian bicara tentang, oh saya pernah berhasil apa namanya berhasil dulu menjadi ketua panitia PLP di acara di acaranya Kopma Fatwa gitu.
Udah gitu aja, itu jangan. Tapi dari situation dulu, task, action, baru result. Jadi apa ya, ceritanya itu runtut kayak gitu. Situasinya seperti apa nih? Apa pekerjaannya? Apa actionnya? Apa hasilnya? Atau keberhasilannya? Kayak gitu. Terus kemudian berikutnya adalah etika saat interview. Itu adalah data tepat waktu. Biasanya di hari kedua sih itu adalah interview kayak gitu. Kalau hari pertama itu belum interview. Kecuali jam di atas jam 1 siang. Dulu tuh ada perusahaan apa ya Kak Rosana lupa. Dia itu dari pagi sampai jam 12 dia kayak rekrutmen ini apa namanya yang tulis menulis kayak gitu loh apa yang disuruh ngisi itu gitu ya terus habis itu jam makan siang itu tuh ditempel siapa aja yang lolos gitu ya terus jam 1 siang itu tuh sampai sore itu mereka udah mulai wawancara kerja kayak gitu wawancaranya tuh terjadwal si kan yang lolos itu misalnya 10 orang di hari itu. Nah, si A itu jam berapa, si B jam berapa, si C jam berapa. Jadi kan emang harus update dengan masing-masing perusahaan di situ biasanya punya karakteristik sendiri-sendiri kalau job fair gitu. Terus kemudian tim sukses job fair, ya ini siapkan dokumen bentuk fisik maupun digital, dua-duanya teman-teman harus punya, bawa CV, lebih ya, lebih dari cukup, jangan cuma bawa 3 aja gitu. Oh ternyata yang disukai ada perusahaannya 4 kayak gitu, nah, itu kan gawat gitu ya. Jangan ragu bertanya pada recruiter. Jadi kalau kalian ada yang nggak ngerti, gitu ya, silahkan tanya pada recruiter yang elegan gitu ya. Terus percaya diri, terus tetap sopan gitu. Nah, sekarang masuk pada Q&A. Eh, Teman-teman boleh bertanya. Kita masih punya waktu sebelum azan ya. Apa kan tadi jam 10 sampai mungkin ya hampir jam 12 lah ya kayak gitu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau kita ingin diskusikan atau kalau mau konsultasi menurut kakak-kakak CV saya seperti apa ya Bu? Kayak gitu. Oh boleh silahkan dikonsultasikan di sini. Oke, sudah ada beberapa yang angkat tangan. Kak Siti Fatimah ya. Silahkan Kak Siti Fatimah. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya panggil Ibu aja ya, Bu. Oke. Iya, karena kebiasaan kita di Febi. Silahkan Kak. Iya. Ya, baik. Izin bertanya, menurut Ibu bagaimana sih cara kita membangun personal branding yang bisa terlihat menarik dan menjual di mata perusahaan, khususnya bagi kita seorang fresh graduate yang belum memiliki banyak pengalaman kerja? Ya, terima kasih, Bu. Oke, Kak Fatimah. Boleh nggak Bu Rosana nanya nih? Ya, Eh baik. karena karena ini Bu Rosana tahu ya Kak Fatimah anak Febi. Selama ini Kak Fatimah udah mulai personal brandingnya di mana aja selama ini? Untuk di Instagram dan di LinkedIn, Bu. Oke, Instagram udah, LinkedIn udah. Ya. Oke, terus yang Kak Fatimah pengen konsultasikan personal branding di media sosial atau ini di jejak digitalnya atau besok pas hari H? Eh, karena kan Fatima udah apply ke beberapa perusahaan. Mhm. Terus menurut Fatima, LinkedIn itu merupakan salah satu media sosial yang sering dilirik oleh perusahaan. Tuh. Mungkin untuk sekarang pengen tahu dulu mengenai LinkedIn perusahaan. Bu. Oke, LinkedIn ya. Oke, ini oke, ini sambil menunggu penanya. Terima kasih Kak Fatima. Sambil Ya. menunggu penanya-penanya yang lain. Nah, ini kebetulan kalau Bu Rosana ini udah kenal Kak Fatima dari kemarin-kemarin. Kayaknya Kak Fatima itu eh, oh, tapi enggak ya. Sorry, sorry. Eh, Pas Kak Fatimah itu, Bu Rosana ikut KKL-nya Kak Fatimah enggak ya? Atau ikut prodi lain? Bu Rosana agak lupa sih. Tapi intinya gini, Bu Rosana pernah ke salah satu brand gitu ya. Jadi kalau kunjungannya, apa KKL-nya Feby, itu biasanya ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Terus ini Kak Rosana cerita ya. Salah satu perusahaannya itu adalah biasanya Feby itu selalu kunjungannya ke perusahaan kalau nggak Jepang ya Korea kayak gitu. Nah waktu itu ke Sari Roti di Sidoarjo kayak gitu. Nah ketika di Sari Roti
gitu ya. Ada kakak-kakak sari roti yang menjelaskan gitu ya. Kalau kerja di sana kayak gimana sih gitu ya. Rekrutmennya itu nggak pakai lamaran kerja kayak gitu, nggak pakai job fair juga kayak gitu. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang multinasional biasanya mereka nggak buka job, nggak ikutan job fair gitu ya. Terus mereka juga nggak ikut apa bikin rekrutmen gitu ya. Dibutuhkan ini enggak, tapi mereka biasanya lewat LinkedIn. Jadi kakaknya itu cerita dia dapat kerja di Sari Roti itu ya dari LinkedIn kayak gitu. Jadi LinkedIn itu penting banget kayak gitu ya. Jadi kalau mulai sekarang ya apa namanya perbaiki LinkedIn. Yang pertama Kak Siti Fatimah, eh, fotonya apakah sudah sesuai dengan gambaran perusahaan yang Kak Fatimah tuju? Contoh, misalnya eh, Kak Fatimah pengen kayak di Sari Roti perusahaan Jepang dan lain sebagainya, perusahaan multinasional lah, perusahaan Jepang atau Korea. Berarti bagaimana fotonya? Jangan sampai pakai foto yang kayak buat ijazah teman-teman kayak gitu ya. Jadi posenya, misalnya posenya miring kayak gitu ya, terus senyumnya. Nah, tadi itu kalau cowok itu bagus banget tuh yang apa namanya yang ditayangkan Pak Ketua CDC gitu ya. Cowok pakai jas gitu ya, pakai dasi gitu ya. Rambutnya itu tuh disisir dengan apa ya istilahnya? Apa sih istilahnya kalau cowok disisirnya melipit kayak gitu ya, rapi banget gitu ya. Kalau perempuan juga kayak gitu. Bagaimana seharusnya pakai hijab? Bagaimana outfitnya itu apa kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak gayanya. Terus angle-nya teman-teman itu di mana? Di kanan apa di kiri gitu ya. Fotonya jangan ke foto-foto yang foto sendiri pakai HP gitu ya. Tapi coba pakai studio foto yang memang dia tuh proper untuk itu gitu. Kalau di nggak tahu ya kalau di Salatiga gitu. Misalnya kan Kak Rosana itu kan orang Magelang gitu ya. Ada studio foto yang keren banget gitu ya. Itu dari jauh dan melegenda itu namanya tuh Kawan Studio Foto, Kawan namanya. Nah, itu tuh dia tuh sampai yang kanan Mbak, kiri Mbak gitu ya. Apa namanya ininya Mbak, terus angle-nya sebelah sini, tangannya harus seperti apa dan lain sebagainya itu diatur. Nah, kita itu kadang butuh itu karena kadang kita itu nggak tahu gitu ya. Kita itu bagusnya itu yang seperti apa. Nah, itu baru ngomongin foto. Kedua, mulai personal branding juga tentang keahlian-keahlian. Silahkan posting gitu ya. Sebenarnya minat teman-teman itu ke arah mana. Terus terus coba kelebihan teman-teman itu ditonjolkan di LinkedIn-nya itu gitu ya. Di LinkedIn-nya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman gitu ya mau ikut job fair itu tuh sebenarnya cuma 60 perusahaan aja. Kalau di LinkedIn itu tuh banyak banget perusahaan dan seluruh dunia gitu ya. Terus nyasarnya gitu ya. Kalau misalnya Kak Siti Fatimah itu nyasarnya ke perusahaan multinasional, please gunakan bahasa Inggris. Jangan gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi di LinkedIn-nya itu gunakan bahasa Inggris. Nah, coba teman-teman nanti juga kayak gitu. Jadi kalau posting gitu ya, bukannya sok alay gitu ya, ih pakai bahasa Inggris, sok-sok ke Inggris kayak gitu. Enggak gitu ya. Itu karena memang perusahaan yang kita tuju adalah perusahaan-perusahaan yang multinasional gitu ya. Kayak misalnya ya itu kalau di apa namanya kemarin itu yang di apa tempat kunjungan KKL-nya prodinya Kak Fatima itu MBS itu Rusana pernah ikut yang di Sari Roti itu kayak gitu gitu. Jadi memang personal brandingnya harus kuat untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi ada kayak Sari Roti, terus apa sih dulu Pocari kayak gitu ya, perusahaan-perusahaan Korea, perusahaan Jepang kayak gitu-gitu. Nah itu memang kalau kita mau menyasarnya perusahaan luar, ya itu kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus gunakan bahasanya bahasa Inggris. Terus kemampuannya itu apa, terus PD gitu ya, mau whatever seperti apa gitu ya, misalnya aku tuh cuman bisa bahasa Inggrisnya dikit banget, mau tak kasih nilai 7 jangan kayak gitu ya, nilainya 9 atau perfect sekalian gitu, jadi pede aja gitu. Nah nanti pas wawancara kan teman-teman bisa sambil ini, terus jangan lupa untuk update gitu ya. Jadi selama masa-masa penantian itu gitu ya, itu tuh selalu update gitu. Banyak kok yang bisa apply apapun gitu ya lewat LinkedIn gitu. Jadi kita kadang justru malah bisa ke perusahaan-perusahaan multinasional ya jalurnya lewat LinkedIn itu gitu ya. Nah, kalau misalnya di job fair ini itu kayaknya nanti akan lebih banyak ke perusahaan-perusahaan yang di area-area sini tapi memang di banyak sektor sih kayak gitu ya. Dan itu dibutuhkannya kayak lebih luas karena itu kan nanti ada
perusahaan-perusahaan karena ini yang mengadakan itu Dinas Ketenagakerjaan kayak gitu ya. Jadi nanti yang lulusan SM, lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA, untuk lulusan STM itu juga banyak kayak gitu. Jadi nggak cuma lulusan S1 aja. Tapi sebenarnya teman-teman itu bisa mengembangkan gitu ya. Nggak harus nunggu job fair ya. Ini lewat LinkedIn ini, LinkedIn gitu tulisannya ya. Nah, itu harus banget gitu. Menyasarnya pakai itu. Oh, kalau misalnya teman-teman di Fakultas Fuadah nih, misalnya keahlian kalian kayak bahasa Arab kayak gitu-gitu ya, terus tafsir gitu. Coba deh kalian itu yang pakai bahasa sok Arab-Arapan kayak gitu-gitu, itu juga bagus itu. Jadi itu bukan sok-sokan gitu, tapi memang untuk membangun personal branding kayak gitu. Jadi sebenarnya di apa gitu ya, perusahaan apa yang dituju itu tuh beda. Misalnya Kak Fatimah nih, eh, nggak tahu ya, Bu Rosana nggak tahu Kak Fatimah itu pengen ke perusahaan multinasional atau pengen kayak apa itu namanya NGO NGO gitu ya. Beberapa teman Bu Rosana itu kerjanya di NGO gitu, beberapa NGO yang internasional gitu. Nah, dia itu personal brandingnya seperti apa? Dia kayak melakukan kegiatan-kegiatan yang kemasyarakatan gitu ya. Tapi dia posting, tapi dengan bahasa Inggris dan kasih analisis bagus banget kayak gitu. Jadi itu akan menunjukkan oh dia emang apa namanya punya experience di situ. Bahasa Inggrisnya juga bagus gitu ya dan lain sebagainya gitu kan itu kan bisa posting-posting juga kayak gitu apa yang dilakukan kayak gitu dan lain sebagainya ya itu diposting melakukan apa pengalaman kalian apa itu coba diposting yang belum intinya kayak gini yang belum diposting nih Kak Fatimah misalnya dulu Kak Fatimah apa gitu ya pernah ngapain itu tuh menurut Kak Fatimah keren banget gitu kan terus itu tuh belum diposting di LinkedIn gitu ya coba deh diposting gitu jadi terus captionnya itu juga yang bagus-bagus keterangannya kayak gitu itu yang bagus-bagus menceritakan tentang apa yang dilakukan kayak start tadi gitu ya situation task, action, sama resultnya seperti apa. Itu adalah cara apa ya mengkomunikasikan segala sesuatu itu biasanya pakai star itu gitu. Nah, mungkin itu sih semoga bisa menjawab. Jadi intinya adalah gini, Kak. Tujuan Kak Fatimah itu kemana? Terus nanti baru kita pasang strateginya. Kayak manajemen strategi gitu. Kalau Kak Fatimah kan juga ambil manajemen strategi ya, meskipun bukan sama Bu Rosana mungkin. Itu kan kayak gitu. Kita cari goals-nya dulu, tentukan goals-nya. Habis itu kita yang bikin strateginya. Kita tentukan kita mau kemana kayak gitu. Berarti apa yang harus dilakukan? Oh, berarti personal brandingku yang kayak gini gitu ya. Misalnya Kak Fatimah tentang NGO. Berarti lomba-lomba dulu kan sering ikut lomba-lomba gitu ya. Jadi itu ditulis captionnya itu seolah-olah ya memang menuju ke arah sana, prestasi ke arah sana, akademis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di perusahaan multinasional, ya beda lagi sama lomba-lomba. Tapi itu kayak berarti saya itu menampilkan bahwa saya itu good communication loh, bahwa saya itu apa loh kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kebutuhannya itu tuh beda-beda gitu. Nah, kita yang menuju ke sana. Karena kan kalau di NGO itu teman Bu Rosana ada ya. Dari postingan-postingan dia kayak gitu ya. Bu Rosana itu jadi tahu dia itu punya selain good communication gitu ya. Good communicationnya itu good communication dengan masyarakat lokal kayak gitu ya di berbagai negara kayak gitu ya. Berarti kan dia eh, apa ya fluently in English terus apa lagi ya tapi juga bisa membaur ke masyarakat, bisa menjelaskan segala sesuatu dengan lebih sederhana. Kayak sebenarnya tuh dia kayak misalnya ketahanan pangan gitu ya, dia itu sebenarnya simple. Kayak misalnya temannya berusaha pernah nanganin proyek NGO internasional dia itu apa namanya menjelaskan tentang ini loh apa namanya ketahanan pangan di Indonesia yang umbi-umbian itu loh yang bisa ditanam kayak uwi gitu nggak cuman singkong tapi umbi yang macam-macam itu gitu ya di Indonesia itu kan banyak nah di negara-negara Afrika kayak gitu ya ternyata itu bisa dijelaskan kayak gitu nah dia menangani proyek-proyek yang eh, di di negara-negara seperti itu kayak gitu terus dia punya pengalaman itu. Nah, nanti kalau di NGO kan biasanya misalnya per 2 tahun, nanti ganti project lagi, 2 tahun ganti project lagi, 2 tahun ganti project lagi kayak gitu dan seterusnya. Nanti didanai oleh apa World Bank, nanti didanai oleh apa dan lain sebagainya gitu. Itu juga keren. Jadi sebenarnya tujuannya kemana? Kalau Kak Fatimah mau ke perusahaan, coba berarti lebih proper ke arah sana. Kayak gitu, perusahaan multinasional. Gitu sih. Semoga bisa menjawab. Boleh ada kalau mau ada yang mau di apa namanya tanyakan lagi boleh. Yang lainnya boleh juga nanya. Silahkan. Sebelumnya terima kasih Bu atas jawabnya. Boleh Terima saya kasih. bertanya lagi, Bu? Oh boleh silahkan.
Misalkan besok pas waktu kita job fight, terus kita tuh menemukan salah satu perusahaan yang namun di perusahaan tersebut itu membuka lowongan dengan harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 atau 3 tahun. Sementara kan kita masih fresh, belum memiliki pengalaman sebanyak itu. Nah, menurut Ibu gimana sih cara agar tepat, cara yang tepat agar kita ini tetap bisa meyakinkan perusahaan bahwa kita berikan kesempatan untuk melamar di perusahaan tersebut? Terima Oke, kasih. ya, terima kasih jawabannya. Eh, salah satu salah satu cara yang bisa dilakukan adalah nggak semua pekerjaan. Jadi gini, pengalaman kerja 2 tahun berarti apa saja yang dilakukan selama 2 tahun ke belakang. Misalnya ya, Kak Fatimah pernah menangani apa ya bersama teman-teman mahasiswa gitu ya. Misalnya menangani apa sih tugas kuliah yang berkaitan dengan proyek apa misalnya dengan Basnas kayak gitu. Nah, anggap aja itu adalah sebuah pengalaman gitu. Terus kan ada tuh kayak misalnya yang hobi banget ngasih tugas kayak gituan tuh Pak Fatan, Pak Iskandar kayak gitu-gitu ya kalau di Febi kayak gitu-gitu. Nah itu kan mereka kayak ada project tugas selama 1 semester gitu ya. Terus 1 semester lagi itu ada project kayak misalnya ikut mata kuliahnya Brusana pengantar pemasaran ya gitu ya. Itu tuh kan harus mereka jualan di TikTok, jualan di apa namanya jualan di TikTok, jualan di Shopee, jualan apa dan lain sebagainya itu selama 1 semester gitu kan. Terus 1 semesternya ngapain lagi, 1 semesternya ngapain lagi. Nah itu coba celah-celah yang bisa kalian jelaskan gitu. Nah itu ubah jadi itu menjadi perspektif yang apa ya, project yang bisa kalian lakukan di pengalaman, yang bisa kalian tulis di pengalaman kerja kayak gitu. Itu sih. Jadi eh, kalau misalnya 2 tahun pengalaman kerja, coba itu dimasuk-masukkan. Coba nanti kemarin-kemarin tuh ngelakuin apa ya yang bisa dilihat sebagai pengalaman kerja. Tahu eh, bulan ini sampai ini gitu ya, 1 semester itu ngapain, semester itu ngapain. Biasanya mahasiswa kan ada aja ya tugas-tugas lah, apalah kayak gitu-gitu. Kayak Bu Rosana yang di apa namanya praktikum pemasaran kayak gitu ya. Ya Bu Rosana beneran nugasin mereka untuk memasarkan gitu ya. Mereka beneran harus bisa jualan online kayak gitu. Nah, itu kan juga pengalaman kerja selama 1 semester lagi gitu. Terus apa gitu. Ada kok banyak kayaknya coba nanti di apa namanya dipikir-pikir lagi. Terus ada kewirausahaan kan mata kuliah kewirausahaan kayaknya kalau di semester berapa gitu itu tuh di FEB itu ada kewirausahaan. Nah, itu kan diminta untuk membuat project sampai mendesain sampai jualannya seperti apa dan lain sebagainya. Soalnya teman Bu Rosana itu ada yang ngajar materi kewirausahaan terus sampai beneran bikin produknya, jualannya, terus kayaknya di angkatannya Fatimah atau enggak ya atau yang ada Febi Helix itu loh. Febi Halal Expo gitu. Jadi produk-produknya itu dijual terus di depan itu kan kayak expo kayak gitu terus berusaha kalau lewat itu Bu ayo dibeli kayak gitu gitu dan lain sebagainya. Nah itu juga salah satu bentuk kerja itu 1 semester juga proyeknya kayak gitu dan lain sebagainya. Gitu Fatimah. Coba nanti dianalisis lagi mana pengalaman apa aja yang selama ini bisa dituliskan untuk sebagai pengalaman kerja. Kayak gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ada yang lainnya lagi yang ingin bertanya, silahkan. Ibu, mohon maaf izin bertanya, Bu. Silahkan. Perkenalkan nama saya Umi Hania. Saya izin bertanya, Bu. Beberapa kali ikut interview itu kan tidak satu dua kali itu pasti itu kayak kebanyakan ditanyain seputar mau digaji berapa gitu, Bu. Nah, kadang tuh kita sebagai fresh graduate itu kan bingung ya, Bu. Kayak kita merasa kita belum ada apa ya, belum ada bakat, terus kayak kita belum mumpuni gitu, terus ditanyain gaji itu kadang bingung, Bu. Nah, itu seharusnya tuh dijawab seperti apa ya, Bu, kalau kita ditanyain mengenai gaji, Bu? Oke, terima kasih Mbak Umi. eh Kalau ditanyain gaji, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah tadi ya, kepoin dulu perusahaannya itu apa. Si dan dia itu kalau kita di posisi itu digaji berapa?
Kayak gitu. Jadi kayak terus pede aja. Jangan merasa karena saya belum berpengalaman, saya belum ini dan lain sebagainya, itu jangan. Jadi kayak misalnya jadi teller bank gitu ya. Kepoin dulu kalau misalnya teller bank BSI itu tuh gajinya berapa sih? Oh, gajinya tuh sekian juta kayak gitu. Tapi kalau di awal itu tuh gajinya segini gitu. Nah, itu teman-teman kepoin dulu. Makanya tadi yang paling pertama adalah kenali perusahaannya. Itu termasuk hal semacam itu. Jadi biasanya akan digaji seberapa. Dan di beda tempat itu akan beda gitu ya. Kayak misalnya UMR-nya sini sama UMR-nya Jakarta kan beda ya. Kayak gitu. Jadi kalau di sini mungkin gaji berapa ya? 5 juta itu kebanyakan banget kayak gitu kan. Apa namanya untuk lulusan S1, tapi untuk di Jakarta 5 juta itu kan yang kerja-kerja jadi buruh gitu di daerah Cikarang Cikarang kayak gitu kerjanya kan 5 sampai 7 juta gajinya. Jadi di beda tempat itu beda. Jadi coba kepoin dulu Mbak Umi. Jadi perusahaannya itu perusahaan apa? Terus biasanya kalau pendidikannya S1, terus apa namanya? Itu tuh biasanya digajinya berapa? Nah, kita akan segitu. Jadi itu juga pertanyaan yang memang harus kita apa kita persiapkan sebelumnya kayak gitu. Jadi kepoin dulu. Terus perusahaannya ada di mana? Gitu ya. Ini juga berlaku untuk semua teman-teman yang ada di sini, kayak gitu ya. Besok kalau misalnya habis keliling-keliling gitu ya, ngeliatin perusahaannya, terus mau wawancara, itu please kepoin dulu perusahaannya. Biasanya gajinya berapa? Kayak gitu. Yang ada di perusahaan itu. Gitu Mbak Umi, semoga bisa menjawab. Intinya kepo sih. Gitu. Kepo dulu sebelum ditanyain. Ada lagi Oke, kah? Ya. Oh ya, oke Bu, terima ada kasih. lagi sama-sama. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ibu satu pertanyaan lagi boleh Oke, nggak Bu? boleh, boleh, silakan. Kalau semisal biasanya kan kalau di akhir wawancara itu kan sering kayak ditanyain ya oleh pihak yang mewawancarai kayak ada yang mau ditanyakan lagi enggak gitu. Nah kadang tuh suka bingung loh Bu kayak mau nanyain apa kalau nggak nanya dikira nggak paham gitu loh Bu. Mhm. Kira-kira Oke, ada rekomendasi nggak ya Bu nanyain gimana gitu? oke. Pertanyaan yang jadi gini, coba teman-teman kepoin dulu perusahaan itu. Terus pasti ada sesuatu yang istilahnya adalah pertanyaan kritis yang nggak ada di situ gitu ya. Kalau misalnya habis itu ditanya, misalnya ini PT Nestle gitu ya, atau PT apalah misalnya, apa ya, misalnya perusahaan, Sari Roti aja deh Sari Roti. Terus kita udah tahu nih websitenya Sari Roti, dia tuh menyediakan varian apa, varian pan apa, varian apa kayak gitu. Terus habis itu di websitenya juga ada dia perusahaan di bidang apa dan lain sebagainya. Nah, pasti nanti kita akan menemukan gitu ya yang nggak ada di website itu gitu. Tapi kita kayak harus bertanya kritis kayak gitu loh. Bapak saya sudah melihat website apa namanya Sari Roti dan itu tuh menarik sekali kayak gitu. Saya melihat apa namanya bahwa produk-produk Sari Roti itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Tapi ada beberapa hal yang saya tanyakan saat ini tuh kan yang sedang ngehits itu kan roti-roti yang jenis kayak gini. Misalnya ini bagian produksi ya, misalnya manajemen operasional. Kenapa tidak berusaha mengikuti tren ya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang apakah karena strategi pasar sari roti itu berbeda dengan tren roti yang saat ini ada gitu. Intinya adalah pertanyaannya itu adalah tunjukkan kalian sudah kepoin gitu ya. Tapi habis itu tuh kalian bisa menemukan celah yang lain kayak gitu. Mungkin dari strateginya atau dari apanya dan lain sebagainya yang itu tuh sebenarnya adalah pertanyaan pengen menunjukkan bahwa kalian tuh ngerti dan kalian kritis loh tentang itu gitu. Jadi kayak misalnya kalau kalau Brusana kan manajemen ya, terus Brusana sering ngajarin ngomongin tentang manajemen operasional, produk dan lain sebagainya gitu kan. Kalau perkembangan roti kan ada yang lagi ngehit ya kadang tuh yang roti-roti Korea bread apa namanya garlic bread terus apa dan lain sebagainya gitu ya, tapi sari roti tuh enggak, dia stuck dengan roti-roti versi dia kayak gitu ya, dia nggak mau ngikutin pasar kayak gitu, padahal roti-roti lokal kayak gitu itu tuh pada ngikutin pasar gitu, yang lagi ngehit apa dia ikutin kromboloni lah apalah kayak gitu ya. Nah,
tunjukkan sebelumnya itu dengan kata-kata bahwa kalian tuh sudah nggak nyari tahu gitu ya, tapi kalian tuh nggak ngerti jawabannya, atau karena memang strateginya Sari Roti itu nggak kayak gitu kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya pengen nanya tapi juga pengen nyombongin bahwa kalian itu apa namanya udah kepo dan kalian itu ngerti tentang tentang perusahaan itu kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, semoga bisa menjawab. Adakah lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup dengan dua penanya saja? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oke, mungkin gitu aja dari Bu Rosana. Selamat berjuang teman-teman semuanya. Semoga yang hampir 2 jam ini gitu ya, ini udah jam 11.43 kayak gitu. Hampir 2 jam ini bisa bermanfaat. Kak Rosana open kalau kalian pengen nanya dan lain sebagainya tentang terkait dengan pengembangan karir kayak gitu. Misalnya boleh nggak sih Kak, misalnya apa namanya konsultasi tentang CV saya dan lain sebagainya, it's okay gitu ya. Kantornya Kak Rosana itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Salatiga, FEBI gitu ya. Ada di ruang dosen Manajemen Bisnis Syariah, MBS. Jadi ruang dosen di FEBI itu tuh ada 2 blok gitu ya, MBS Manajemen Bisnis Syariah sama Akuntansi Syariah. Yang blok sebelah sana itu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Nah, Kak Rosana itu ada di Manajemen Bisnis Syariah karena memang banyak ngomongin tentang manajemen bisnis kayak gitu. Selain ngomongin tentang job preparation, Kak Rosana juga ngomongin karena CDC itu kan nggak cuman tentang apa namanya melamar kerja dan lain sebagainya ya, tapi juga mungkin pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Jadi kalau mau konsultasi tentang bisnis dan lain sebagainya juga bisa hubungi Kak Rosana. Jadi nggak cuman ngomongin tentang apa namanya cari kerja dan lain sebagainya. Biasanya Kak Rosana itu ngomongin di Febi itu ngomongin tentang pemasaran, marketing, digital marketing, sosial media analysis dan lain sebagainya gitu. Jadi Kak Rosana ada di apa namanya menangani hal-hal semacam itu. Gitu. Mungkin itu saja. Tetap semangat. Niatkan semuanya karena Allah kayak gitu. Ingat yang memberi rezeki itu Allah ya. Jadi bukan perusahaan itu yang memberi rezeki dan cara Allah ngasih rezeki itu banyak, banyak caranya. Dan Kak Rosana itu ngelihat kayak jalan rezekinya anak itu beda-beda ya gitu ya. Ada yang karena dia itu pinter gitu ya. Dia emang pinter makanya dapat pekerjaan bagus. Ada yang karena dia tuh berbakti sama orang tuanya. Jadi dia nggak pinter-pinter banget tapi bejo kayak gitu ya. Ada yang banyak amalnya. Kak Rosana tuh punya mahasiswa gitu ya. Yang dia tuh amalnya tuh banyak. Dia tuh waktu jadi mahasiswa itu dia volunteer gitu ya. Nggak dibayar gitu. Dia jadi supir ambulans gitu ya. Ambulans yang nganterin jenazah kemana-mana, mobil jenazah kayak gitu. Ya habis lulus dia itu kayak jadi orang yang bejo gitu, kayak karena tabungan amalnya kayak gitu sih menurut Kak Rosana gitu ya. Jadinya tuh kayak hidupnya tuh kayak dipermudah kayak gitu. Eh, ada macam-macam jalannya kayak gitu. Jadi intinya ya berbuat baik dan minta sama Allah sih. Itu kayaknya kuncinya itu sih. Jadi jalannya orang tuh beda-beda. Ada yang karena pinter, berbakti sama orang tua, banyak amalnya, banyak sedekahnya mungkin. Karena dia penyayang mungkin sama hewan, sama apa, sering ngasih makan apa dan kucing di jalan atau apa. Dan kayak hal-hal semacam itu sih apa namanya juga turut membantu. Karena yang ngasih rezeki itu Allah gitu, bukan perusahaan. Jadi tetap semangat dan perusahaan itu kayak jadi perantara kayak gitu ya. Perantara Allah menurunkan rezeki kalian gitu. Tiba-tiba keterima, tiba-tiba ini gitu. Jadi intinya jadilah tetap anak yang baik, manis kayak gitu ya dan lain sebagainya. Yang itu semoga bisa membantu kalian untuk mendapatkan rezeki gitu ya dari karir apapun gitu ya yang nanti kalian berjodoh kayak gitu. Mungkin itu aja dari Kak Rosana. Mohon maaf bila banyak salah kata, salah sikap dari Kak Rosana. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.